BPK Penabur. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM SDK 1 BPK Penabur di tahun ajaran 2021-2022. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh dikumpulkan di siang ini Tuhan untuk mendengarkan sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Tuhan kiranya yang akan menolong dan memberkati, baik itu Miss Catherine yang akan menyampaikan sosialisasi, maupun juga para orang tua dan anak didik, atau mungkin juga para guru yang sedang mendengarkan sosialisasi di saat ini. Kiranya Tuhan apa yang akan disampaikan itu boleh menjadi hal yang bermanfaat dan juga bisa menjadi masukan dan juga aturan-aturan yang akan dilaksanakan dan informasi yang nantinya akan berguna untuk pembelajaran tatap muka di tahun ajaran 2021-2022. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu, untuk sosialisasi di saat siang hari ini, sebelum mulai, kami minta Bapak Ibu silahkan untuk mengisi daftar hadir pada link di kolom chat. Dan nanti ketika Miss Catherine selaku Kepala Sekolah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan, diketik di kolom chat, dan nanti akan bisa kami pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu kepada Miss Catherine selaku Kepala Sekolah SDK 1 BPK Penabur untuk menyampaikan sosialisasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Silakan Miss Catherine. Ya. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai 5, juga untuk para calon orang tua siswa dari TKB. Selamat bertemu dengan kami di sini secara online. Bapak Ibu, saat ini tidak terasa ya, sudah 1 tahun lebih anak-anak mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya pandemi ini, kita semua dipaksa untuk belajar dari rumah. Anak-anak dipaksa untuk belajar dari rumah, para orang tua juga mungkin jatuh bangun untuk ikut mengajarkan para siswa di rumah ya. Nah, berdasarkan arahan dari Dinas Pendidikan, maka di tahun ajaran yang baru nanti kita mempersiapkan diri untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Nah, hari ini saya akan mensosialisasikan kira-kira penyelenggaraan pembelajaran tatap muka nanti akan seperti apa. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai orang tua maupun calon orang tua siswa nanti bisa punya bayangan dan bisa memilih apakah putra-putrinya akan bersekolah secara onsite atau secara online. Ya. Hari Rabu tanggal 11 Maret 2021 yang lalu, ini adalah peringatan 1 tahun deklarasi dari WHO mengenai berjangkitnya pandemi COVID-19 yang menjangkit di seluruh dunia. Lalu menimbang learning loss dan generation loss yang dialami peserta didik selama pandemi COVID juga beserta amanat SK 4 Menteri yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal perizinan penyelenggaraan PTM. PTM di sini artinya pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan. Dan saat ini para PTK di sini kami guru-guru masih terus berproses juga untuk memperoleh vaksin, di mana target rampung untuk vaksinasi PTK itu akan rampung di bulan Juni 2021. Maka kami juga harus memenuhi syarat ketika kami akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, Kepala Satuan Pendidikan wajib mengisi dan memperbarui daftar periksa. Pemerintah daerah juga wajib memastikan seluruh Kepala Satuan Pendidikan sudah mengisi daftar periksa. Dan jika pemerintah daerah sudah memberi izin,
serta satuan pendidikan sudah memenuhi semua persyaratannya, maka pembelajaran tatap muka terbatas ini diperbolehkan diselenggarakan, tetapi tidak diwajibkan. Lalu kesiapan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan PTM terbatas. Yang pertama, mengisi daftar periksa melalui laman Dapodi. Lalu kami juga wajib membentuk satuan tugas penanganan COVID-19, membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan, kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi. Lalu kami juga menginformasikan kepada Satgas COVID-19, puskesmas terkait, dinas pendidikan, serta RT RW, jika ada warga satuan pendidikan yang terpapar COVID-19, dan tenaga pendidik sedang berproses untuk vaksin baik ke-1 maupun vaksin kedua. Tahapan penyelenggaraan pembelajaran. Tahapannya adalah yang pertama, perencanaan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah monitoring serta evaluasi. Bapak Ibu, perencanaan di sini artinya kami harus menyiapkan sarana prasarana berbasis protokol kesehatan COVID. Yang kedua, menyiapkan sarana prasarana pendukung pembelajaran tatap muka, baik itu teori maupun praktek. Lalu edukasi dan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru kepada seluruh warga. Seluruh warga di sini artinya guru, tata usaha, siswa, dan para orang tua. Lalu kami juga membentuk tim Satgas Sekolah. Pada masa pelaksanaan, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa simulasi, di mana waktu pelaksanaannya adalah sebelum awal tahun ajaran baru dimulai. Lalu masa transisi, waktu pelaksanaannya 2 bulan, dimulai dari awal tahun ajaran baru, dan masa adaptasi kebiasaan baru. Bagaimana strategi tahapan simulasinya? Siswa yang hadir ke sekolah mendapat izin dari dinas setempat serta dari orang tua tentu saja. Sekolah mempersiapkan sarpras terkait dengan blended learning yang akan dilaksanakan. Lalu pembiasaan implementasi protokol COVID-19 di sekolah secara ketat. Berkaitan dengan pembiasaan ini, kami sudah mulai membiasakan para siswa untuk memakai masker sejak awal bulan ini. Jadi para siswa diminta untuk memakai masker ketika PJJ, sehingga nanti ketika mulai sekolah, jika anak-anaknya diizinkan sekolah, sudah terbiasa memakai masker. Minta dukungan dan bantuan dari para orang tua juga ya di rumah untuk terus mengingatkan anaknya memakai masker ketika PJJ berlangsung. Yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring ini terdiri dari monitoring perencanaan dan monitoring pelaksanaan, di mana para Satgas COVID SDK 1 yang sudah terpilih nanti akan memonitoring dan melaporkan secara berkala pelaksanaan dari persiapan sekolah maupun pada saat hari sudah sekolah nanti. Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya mengingatkan jika ada yang mau bertanya, boleh ketik di kolom chat. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, masa transisi dan adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama, siswa yang hadir di sekolah maksimal 50%. Jadi nanti ketika para siswa sekolah kelasnya itu tidak akan penuh seperti biasa, tapi hanya 50% yang bersekolah. Ini pun yang diizinkan oleh Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Yang kedua, sarana dan prasarana sekolah akan mengacu pada protokol kesehatan COVID secara ketat. Yang berikutnya, siswa yang hadir akan diatur oleh pihak sekolah. Penyiapan sarana prasarana berbasis protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, persiapan sarpras
persiapan SDM, serta siswa dan orang tua. Yang kedua, wastafel, tempat cuci tangan, sabun dan hand sanitizer di sekitar gerbang sekolah masuk, di depan kelas dan di tempat-tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan. Jadi nanti kami akan menyiapkan wastafel tempat cuci tangan di lantai 1 di dekat gerbang sekolah. Dan kami juga akan menyiapkan beberapa hand sanitizer yang kami pasang di lorong-lorong sekolah di tempat-tempat strategis sehingga mudah ditemukan. Lalu di setiap kelas juga kami akan menyiapkan hand sanitizer. Lalu spray dan cairan disinfektan yang akan dipakai oleh para karyawan untuk membersihkan dan mensteril ruangan-ruangan yang habis dipakai. Yang keempat tadi hand sanitizer yang akan kami siapkan di setiap kelas, juga di lorong-lorong, termogan atau thermal scanner, dan di kami juga ada face thermal, lalu penandaan pada toilet, selasar, tempat antri, dan tempat berkumpul siswa. Yang berikutnya adalah penutupan kantin. Jadi kantin nanti tidak ada. Yang berikutnya lagi, pembelajaran tatap muka akan mengacu pada protokol kesehatan COVID-19, pengaturan mobilitas siswa terkait tangga naik dan tangga turun, sosialisasi perangkat yang dibawa siswa ke sekolah, kuesioner siswa dan guru terkait transportasi dan self-help assessment, dan surat persetujuan dari para orang tua atau wali. Berikutnya kita akan lihat prosedur pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Yang pertama, kondisi kelas. Kondisi kelas ini setiap bangku akan berjarak 1,5 meter ke depan, ke belakang, maupun ke kiri dan ke kanan. Lalu di setiap kelas akan ada maksimal 12 peserta didik per kelas. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas, ditentukan oleh pihak satuan pendidikan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi warga satuan pendidikan. Berikutnya, perilaku wajib di lingkungan satuan pendidikan. Yang pertama, semua warga wajib menggunakan masker dan face shield. Lalu, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak 1,5 meter, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama, sehat, dan jika mengidap penyakit penyerta, maka harus wajib terkontrol. Tidak memiliki gejala COVID, termasuk orang yang serumah. Ya, berikutnya adalah kantin. Kantin tidak diperbolehkan. Semua warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman sendiri dengan menu gizi seimbang. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pun tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan bisa melaksanakan aktivitas fisik di rumah. Kegiatan lain selain pembelajaran di lingkungan pendidikan yang tidak diperbolehkan adalah seperti orang tua menunggu di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua secara on-site, lalu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, dan mungkin nanti ada lagi hal-hal lain yang akan kami informasikan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ya, selanjutnya kita akan melihat protokol kesehatan sebelum berangkat ke sekolah. Yang pertama adalah cek suhu. Sebelum berangkat ke sekolah, kami meminta para orang tua memastikan peserta didik dalam kondisi sehat. Artinya suhu badannya normal. Lalu tidak batuk, tidak pilek, tidak mengalami gangguan kulit, mata, diare, serta tidak selera makan dan keluhan-keluhan lain. Suhu yang disarankan oleh Satgas COVID nasional adalah 37,3 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah membawa bekal makanan dan minuman sendiri dari rumah. Ini pun dalam artian kami minta kerjasama para orang tua untuk tidak menitipkan bekal ke satpam maupun tidak mengantar bekal di tengah-tengah jam pembelajaran. Jadi
dari pagi anak-anak sudah bawa bekalnya dari rumah. Berikutnya adalah perlengkapan sekolah. Perlengkapan sekolah sudah dibawa dalam kondisi bersih, sudah rapi juga. Lalu masker. Siswa dipastikan menggunakan masker dan face shield serta membawa masker cadangan. Kenapa harus bawa masker cadangan? Kita takutnya maskernya itu basah, jatuh atau dan lain sebagainya atau putus talinya sehingga anak-anak punya masker cadangan. Kendaraan umum, jika menggunakan kendaraan umum tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Nah, bagi para siswa yang memakai jaket ketika berangkat ke sekolah, masuk ke dalam lingkungan sekolah jaket dibuka, lalu mohon dibawa kembali oleh yang mengantar. Berikutnya, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah atau di lingkungan sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar dan menjemput siswa. Berikutnya kita akan lihat protokol kesehatan di dalam kelas. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer ketika para siswa tiba di sekolah di depan pintu gerbang. Lalu juga kami menyarankan membawa sanitasi kit ya, jadi tetap bawa hand sanitizer sendiri walaupun kami di sekolah juga menyiapkan. Tenaga pendidik juga sama dengan para siswa. Kami menggunakan masker dan face shield. Lalu di setiap ruangan wajib menjaga jarak. Tempat duduk siswa pun sudah diatur dengan jarak 1,5 meter setiap bangku dan mejanya. Berikutnya adalah tidak berjabat tangan. Jadi kita menerapkan bersalaman dengan cara namaste ya, tidak berjabat tangan. Lalu pintu kelas dan jendela pun akan selalu dibuka, di mana AC tidak akan kami nyalakan. Lalu pendidik dan peserta didik juga disarankan membatasi mobilitas dan pergerakannya selama proses belajar mengajar. Berikutnya adalah para peserta didik tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis. Nah, istirahat tadi juga sudah kita bahas berkali-kali ya, bahwa para siswa makan di dalam kelas dengan didampingi oleh guru-gurunya. Lalu selama istirahat, menghabiskan jam istirahat itu diam di dalam kelas, tidak mau bergerak, berpindah tempat, mengunjungi temannya misalnya gitu ya. Lalu kami juga melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di kelas-kelas yang setelah dipakai. Nah, untuk protokol kesehatan setelah pulang sekolah, maka meninggalkan sekolah, siswa masih tetap menggunakan masker selama perjalanan. Jika menggunakan kendaraan umum, tetap menerapkan prinsip jaga jarak. Sesampainya di rumah, langsung mandi dan berganti pakaian. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah kita akan lihat contoh rencana jadwal pembelajaran tatap muka. Jadi kami merencanakan para siswa akan bersekolah di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan di hari Selasa dan hari Kamis, ini adalah hari di mana pihak sekolah akan melakukan sterilisasi bagi kelas-kelas yang dipakai. Jadi diberi contoh di sini, di minggu pertama, hari Senin, itu akan masuk kelas 1 dan kelas 4 kelompok A. Lalu hari Rabunya kelas 2 dan kelas 5 kelompok A. Hari Jumatnya kelas 3 dan kelas 6 kelompok A. Nah, mereka akan mengulang sekolah lagi di hari yang sama, tapi di minggu ketiga. Jadi di minggu ketiga hari Senin, kelas 1 dan 4 kelompok A, minggu ketiga hari Rabu, kelas 2 dan 5 kelompok A, hari Jumat, kelas 3 dan 6 kelompok A. Untuk kelas yang lain, kelompok B-nya, maka akan bersekolah di minggu kedua. Jadi minggu kedua hari Senin itu adalah kelas 1 dan 4 kelompok B.
Di hari Rabu, kelas 2 dan 5 kelompok B, serta di hari Jumat adalah kelas 3 dan 6 kelompok B. Kelompok B ini akan mengulang sekolah lagi di minggu keempat dengan hari yang sama, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, berikutnya adalah rancangan jadwal PTM terbatas. Ini contoh untuk siswa kelas besar. Kelas besar di sini artinya kelas 4, 5, dan 6. Jadi para siswa kelas 4, 5, dan 6 di hari-hari mereka sekolah, mereka diminta hadir pukul 7. Di mana pukul 7 sampai pukul 7.15 adalah proses protokol kesehatan di bawah, di gerbang. Anak-anak cuci tangan, lalu face thermal, ya. Setelah itu nanti juga kami akan sediakan chamber di mana anak-anak bisa melewati chamber ini sambil ada cairan disinfektan yang diberikan. Nah, lalu pukul 7.15 sampai 7.30 ini adalah kegiatan absen, doa, renungan, serta mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pembelajaran akan dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 9. Ini ada 3 jam pelajaran. Lalu di jam 9 sampai 9.15, para siswa istirahat. Istirahat ini makan di dalam kelas, tidak keluar. Pembelajaran dilanjutkan lagi pukul 9.15 sampai pukul 10.45. Lalu mulai 10.45 kami akan mengatur kepulangan bagi siswa kelas besar. Pulang sekolah anak-anak akan diantar oleh para wali kelas untuk menuju ke lapangan olahraga. Jadi nanti para orang tua akan menjemputnya dari gerbang pintu olahraga di sana, sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh para wali kelas. Berikutnya untuk contoh yang kelas kecil. Kelas kecil di sini artinya kelas 1, 2, dan 3. Anak-anak kelas kecil akan hadir di sekolah pukul 7.15. Jadi seperti yang tadi 7.15 sampai 7.30 adalah proses protokol kesehatan. Tes suhu, lalu cuci tangan, lalu penyemprotan disinfektan untuk alas sepatu, dan lain-lain. Setelah itu 7.30 sampai 7.45 adalah absensi, doa pagi dan renungan, serta mendengarkan lagu Indonesia Raya. Pembelajaran akan dimulai pukul 7.45 sampai dengan 9.15. Pukul 9.15 sampai 9.30 para siswa akan istirahat. Istirahat di sini seperti tadi saya sudah jelaskan, makan di kelas dan tidak keluar kelas. Pembelajaran dilanjutkan lagi pukul 9.30 sampai 10.30, lalu mulai pukul 10.30, para wali kelas akan membawa murid-muridnya menuju ke lapangan olahraga untuk dijemput oleh para orang tua sesuai dengan jadwal dari wali kelas masing-masing. Mungkin ada yang tanya kalau nanti pengen ke toilet bagaimana ya selama jam istirahat. Ke toilet tidak kami batasi ya Ibu Bapak, jadi anak-anak tetap bisa ke toilet, tapi nanti kami akan menempatkan beberapa guru dan karyawan yang piket di sekitar selasar-selasar sekolah untuk menjaga anak-anak yang ke toilet. Lalu toilet juga akan langsung kami bersihkan oleh cleaning service, sehingga bisa digunakan lagi ketika ada anak yang mau ke toilet lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan pertemuan tatap muka terbatas ini, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu orang tua siswa untuk mengisi kuesioner persiapan pembelajaran tatap muka. Linknya nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Untuk para siswa, calon siswa kelas 1 akan kami titipkan ke Bapak dan Ibu, ke ibu-ibu guru di TK ya. Lalu untuk batas pengisian linknya, besok 6 Mei 2021 pukul 23.59. Jadi kami minta dengan sangat Bapak Ibu menyempatkan diri untuk mengisi kuesioner ini.
Nanti juga Bapak dan Ibu orang tua akan diminta mengisi surat kesepakatan pembelajaran tatap muka. Dan jika sudah memilih untuk bersekolah onsite atau bersekolah online, Bapak Ibu tidak bisa berganti selama 1 semester. Bapak Ibu diminta konsisten untuk mengikuti pilihannya dan berlaku selama 1 semester. Ya, Bapak Ibu kami berusaha, pihak sekolah berusaha untuk menciptakan sekolah sebagai zona yang nyaman untuk para siswa. Untuk itu kami minta kerjasama dari semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Warga sekolah di sini ada kepala sekolah, guru, karyawan, vendor. Vendor di sini artinya yang bukan karyawan kami ya, seperti cleaning service, lalu para orang tua, serta para siswa semua untuk sama-sama mematuhi dan mendukung protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan. Kami minta kerjasama dari para orang tua karena tidak perlu orang banyak untuk menciptakan klaster penularan. Cukup 1-2 orang atau beberapa orang yang abai dengan protokol, maka itu bisa berbahaya sekali dampaknya. Jadi kami mengajak para orang tua untuk terus mengajarkan anak-anak untuk selalu mengikuti protokol. Karena mereka di sekolah tidak hanya 10-15 menit, tapi mereka lumayan lama di sekolah ya, dari jam 7 sampai jam 11. Itu cukup lama sehingga kita betul-betul harus aware, harus betul-betul waspada. Kewaspadaan ini yang kami minta juga dari para orang tua. Lalu ketika anak-anak mau pergi sekolah, tolong dipastikan bahwa kondisinya siap. Siap di sini artinya tadi contohnya suhunya sudah oke, sudah aman. Lalu anaknya tidak ada batuk atau tidak ada gejala-gejala flu lainnya. Lalu juga anggota keluarganya juga mungkin semua dalam kondisi sehat. Jadi anak bisa bersekolah dengan siap. Ya, jadi kami pihak sekolah betul-betul meminta kerjasama dari para orang tua siswa untuk sama-sama yuk kita ciptakan sekolah yang aman buat anak-anak kita. Ya, Bapak Ibu demikian pemaparan sosialisasi dari kami. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kuesioner bagi para calon siswa. Untuk yang TK 246, kami akan titipkan kuesionernya kepada para wali kelas TK melalui TK 246. Untuk TK-TK lain di luar 246, maka tata usaha kami akan mengirimkan linknya secara japri kepada Ibu dan Bapak. Saat ada PTM, bagaimana dengan siswa yang PJJ? Nah, ini yang disebut dengan hybrid learning, Bapak Ibu. Jadi, pada saat PJJ nanti, pada saat PTM nanti, kita akan sekolahnya langsung mengajar siswa yang di kelas maupun siswa yang di rumah pada saat yang bersamaan. Nah, contoh di sini, ini ada beberapa contoh. Contoh misalnya gambar yang pertama ya Ibu Bapak, di sini ada beberapa siswa yang di sekolah. Tapi pada saat yang bersamaan, ada siswa yang mengikuti juga dari rumah melalui Zoom. Jadi ini yang kita akan laksanakan nanti. Di hari-hari mereka sekolah bersamaan. Tapi ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Gitu. Pertanyaan berikutnya, Miss. Kalau ada yang terkena COVID, ya, jadi Bapak Ibu, kami menyediakan 1 ruang isolasi di lantai 1. Di mana ruangan ini khusus disediakan bagi siswa yang misalnya dari rumahnya baik-baik aja. Tapi ketika sampai di sekolah, kami cek suhu, ternyata siswa ini suhunya tinggi, 38.
maka kami akan bawa siswa ini ke ruang isolasi. Itu langkah pertama. Nah, setelah dari ruang isolasi, kami akan menghubungi orang tua siswa yang bersangkutan sebelum kami menghubungi dinas-dinas kesehatan yang lainnya. Sekolah kita berhubungan dengan Puskesmas Babata. Jadi ada kerjasama karena selama ini untuk tes kesehatan dan lain-lain kita dihandle oleh Puskesmas Babata. Nah, nanti kalau orang tua mengizinkan, kami akan membawa siswa ini ke Puskesmas Babatan untuk diperiksa di sana. Tapi itu semua tentu di atas seizin orang tua dulu. Kami tidak akan tiba-tiba bawa ke sana. Itu jawaban dari saya. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga bisa membantu kami dengan cara selalu menginformasikan ya kondisi update bagaimana sih kalau misalnya anaknya lagi sakit. Nah, ini terus informasi kepada kami kondisinya seperti apa. Lalu ketika kami hubungi mungkin minta responnya agak cepat juga ya supaya kita bisa segera melakukan yang terbaik untuk anak-anak yang di ruang isolasi ini harus bagaimana. Nah, kalau sampai ternyata nanti terlanjur sudah menyebar, kalau kita lihat kejadian-kejadian di negara lain, ada satu siswa yang terkena, maka siswa yang ada di dalam satu kelas itu semua harus diperiksa. Nah, ini akan nanti menyangkut juga siswa ini di rumahnya, seluruh anggota keluarganya juga akan diperiksa. Jadi, itu semuanya harus kerjasama dengan pihak orang tua tentu saja. Ya, untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini, semua pilihannya ada di tangan para orang tua. Kami berusaha menciptakan sekolah sebagai zona yang aman, zona yang memungkinkan anak untuk bersekolah tatap muka. Untuk pilihannya tetap seperti tadi sudah dibilangin di depan bahwa tidak dipaksa. Kami beri kebebasan kepada para orang tua untuk memilih apakah putra-putrinya akan sekolah onsite atau akan tetap sekolah online. Kedua-dua pilihan ini tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk, tidak ada yang bagus, karena pembelajarannya tetap kami lakukan seperti biasa, kami memberikan pembelajaran yang terbaik, baik itu dari rumah maupun dari sekolah. Ya, demikian paparan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan, untuk kesempatan yang sudah diberikan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan dan dalam kondisi sehat. Kita akan tutup dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertemuan sosialisasi pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah memimpin dari awal hingga akhirnya. Kami berterima kasih juga Tuhan kalau Tuhan memberikan jaringan yang baik, sehingga apa yang kami berikan boleh diterima dengan baik, boleh dicerna dengan baik oleh para orang tua siswa. Sehingga Tuhan akan memberikan kemantapan di hati kami masing-masing. Di tahun ajaran yang baru, apakah kami harus menyekolahkan anak kami secara onsite atau tetap secara online? Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang, Miss. Siang, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Siang, Miss. Terima kasih.